berdiskusi bersama Bapak Kepala Sekolah mengenai aset atau potensi yang ada di sekolah kita. Yang kita tahu bersama ada 7 aset untuk sekolah, sumber daya sekolah, mulai dari aset modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Bicara tentang aset untuk modal manusia yang di dalamnya ada kepala sekolah, guru, murid, dan sebagainya. Untuk kepala sekolah, saya juga senang sekali melihat untuk banyak prestasi yang dimiliki oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin Bapak Kepala Sekolah boleh mengutarakan tentang keterampilan dan berbagai kecakapan yang dimiliki oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Jadi kalau kecakapan jadi terkait dengan kemampuan melakukan kegiatan, kemampuan organisasi. Jadi kebetulan saya sudah terlatih di organisasi sejak pengurus OSIS, kemudian di mahasiswa, kemudian sampai sekarang eksis dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Ini penting karena terkait dengan kemampuan manajemen. Jadi ketika kita terjun dalam organisasi, kita akan belajar tentang bagaimana melakukan tindakan, bagaimana mengambil keputusan, sekalipun kita tahu bersama bahwa setiap keputusan itu ada risiko. Iya, termasuk juga kecakapan dalam berkomunikasi ya Pak. Iya. Iya, karena ini juga menjadi aset sekolah, karena untuk juga program-program sekolah, Bapak Kepala Sekolah juga bisa terlibat langsung, di mana bisa memotivasi bagi anak-anak kita, seperti halnya yang sudah disampaikan tadi, karena Bapak Kepala Sekolah sejak dari bersekolah sampai mahasiswa juga, dan itu juga bisa berdampak bagi mereka. Jadi sebagai seorang pemimpin itu hal yang paling prinsip, hal yang paling utama itu selain kemampuan manajemen terkait dengan program-program sekolah, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab tupoksi, seorang pemimpin itu harus punya kemampuan untuk komunikasi. Jadi ini penting. Jadi pemimpin yang tidak punya kemampuan organisasi akan menghambat pemimpin itu sendiri dalam mengembangkan karir, dan akan menghambat pemimpin itu sendiri dalam mengembangkan sekolah. Kenapa? Jadi ketika kita mampu berkomunikasi, kita akan mampu berkomunikasi dengan semua stakeholders pendidikan. Jadi dengan komite, dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua. Jadi kemampuan organisasi ini diperlukan dalam rangka pengembangan sekolah, dalam rangka menjawab visi misi sekolah. Jadi memang untuk sumber daya manusia ini bisa saya simpulkan untuk kepala sekolahnya sangat berkualitas, dan ini menjadi poin penting untuk sekolah kita untuk ke depan, sehingga kemajuan sekolah juga ini ada juga di tangan Bapak Kepala Sekolah. Ya, mungkin satu lagi Pak, untuk menyangkut sekolah kita, saya melihat untuk penggunaan dana dialokasikan untuk pembangunan yang ada, terkait soal itu. Ya, terima kasih. Jadi sekolah punya namanya komite sekolah. Jadi sebenarnya ada beberapa hal terkait dengan pembangunan sekolah yang memang ditangani langsung oleh komite sekolah. Sekolah tidak mencampuri urusan komite sekolah ketika ada pengembangan fisik di sekolah. Tetapi ada juga terkait dengan pembangunan sekolah berupa pemeliharaan. Jadi kalau pemeliharaan itu jelas diatur dalam dana BOS. Jadi ada pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini terkait dengan mungkin perbaikan kecil yang dapat disentuh oleh dana BOS. Tapi terkait dengan misalnya lapangan itu sebenarnya swadaya dari komite sekolah. Jadi komite sekolah lewat orang tua mensupport, memberikan fasilitas bagi siswa untuk siswa mampu mengembangkan diri lewat minat dan bakat siswa. Ini juga merupakan salah satu hal yang penting, karena sangat menunjang juga untuk program kita lakukan di sekolah kita, termasuk juga dengan program gerakan menanam di sekolah. Karena ini juga saya melihat kita mengambil dari pemerintah juga program untuk sentuh tanah, jadi kita punya kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini. Ini sebenarnya sekolah tinggal perpanjangan tangan pemerintah. Jadi
agar supaya siswa juga dilatih. Jadi siswa dilatih memanfaatkan tanaman-tanaman sekalipun lokasi yang kecil, memanfaatkan tanaman-tanaman tertentu ditanam karena ketika ada penghijauan sebenarnya akan memberikan dampak positif bagi siswa. Ada keinginan niat belajar yang secara tidak langsung akan memacu siswa untuk meningkatkan minat untuk belajar. Paling ditanya apa hubungannya. Jadi pemandangan siswa terkait dengan tanaman-tanaman, jadi siswa dilatih bagaimana menata tanaman, bagaimana mengurus dan seterusnya. Ini juga akan menjadi pembelajaran sepanjang hayat bagi siswa, bagi murid. Banyak bangunan yang sudah kita dapatkan dari bantuan pemerintah, bisa berupa lapangan, bisa memanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Kita sudah punya lapangan basket, kita sudah punya lapangan voli yang sementara diselesaikan dan sebentar lagi sudah selesai. Karena juga di samping sekolah sana ada lapangan sepak bola. Milik umum. Iya, karena itu juga aset sekolah yang bisa kita manfaatkan. Seperti juga yang dilakukan oleh Bapak Sep ya. Ujian praktek olahraga dilakukan. Di sini mengundang kalian mewakili teman-teman yang ada. Jadi kalian perwakilan pengurus OSIS di sini. Untuk kita akan mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah ini. Jadi kalau aset di sekolah itu bisa termasuk modal manusia, modal sosial, politik, modal agama, fisik, lingkungan alam, dan finansial juga. Nah, untuk modal manusia, mendaur ulang barang-barang bekas bisa menjadi bahan yang bermanfaat. Ada. Sama yang lalu tuh di kelas 10 ada program PMK untuk mendaur ulang sampah. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Contohnya Sama dengan membuat lukisan dari sampah, membuat tempat sampah dari kardus bekas, membuat bunga dari sisa-sisa pembungkus. Oke, mantap sekali. Ada lagi mungkin yang kalian ketahui? Ada mungkin yang pintar dengan musik? Roland di kelas 10. Oh, Roland juga pintar main musik apa? Oke, buat. Bisa lagi. April. Saya tertarik dengan tadi untuk anak-anak yang punya bakat seni. Mungkin ada yang ditemukan anak-anak misalkan seni apa yang bisa? Ada yang ditemukan yang ternyata pintar nyanyi. Oh ya, bakat nyanyi ya. Ada yang ternyata pintar gambar. Gambar, lukis. Ya, pintar lukis. Terus ternyata ada ini pintar di main alat musik. Oh ya, alat musik juga ada. Jadi lumayan banyak ya untuk anak-anak di sini yang sebenarnya itu bisa dijadikan aset sekolah, karena kalau di bidang seni seperti itu jika ada event-event perlombaan kita bisa gunakan itu, apalagi juga dikaitkan dengan mata pelajaran untuk kimia juga. Mungkin ada bakat-bakat yang bisa kita gunakan di situ untuk apa? Kita seni jalan Iya.
bisa dikolaborasikan. Ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Ya, jadi kita mengidentifikasi aset dari sekolah untuk juga kita ke depan bisa membuat program yang berdampak pada murid. Karena itu juga semuanya untuk murid. Karena kita bisa menggunakan mereka dalam program-program seperti yang kami bahkan